Silahkan antum masuk ke negatif campaign, cukup 20%. Pernyataan Presiden PKS tentang lampu hijau menggunakan negatif campaign menimbulkan kontroversi. Banyak pihak yang menanyakan mengapa PKS berinisiatif dan memberikan jalan untuk kampanye negatif ini. Lantas, apakah negatif campaign menjadi hal yang benar-benar tabu? Dalam pertimbangan tertentu, kampanye negatif dianggap sebagai kampanye investigatif. Hal ini terkait dengan sifat kampanye ini yang memerlukan investigasi khusus untuk mengumpulkan bukti pada celah kelemahan lawan. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran John G. Geer, yaitu kampanye negatif ini adalah serangan melalui kritik yang dilakukan satu kandidat kepada kandidat lainnya. Karena kritik ini disertai dengan bukti-bukti yang valid, maka kampanye ini dapat memberikan informasi yang penting bagi para pemilih. Menurut Geer, informasi negatif akan berorientasi untuk mengangkat isu-isu negatif sehingga hal-hal yang bersifat positif tidak muncul. Informasi negatif yang disertai dan didukung oleh bukti-bukti muncul dari berbagai klaim pribadi. Dengan demikian, kampanye ini dapat dikategorikan sebagai kampanye investigatif. Tentu, ini berbeda dengan kampanye hitam atau black campaign. Kampanye hitam seringkali dikaitkan dengan kampanye yang berbau hoaks atau seringkali mengandung fitnah. Hal ini yang membuat kampanye hitam berbeda dengan kampanye negatif. Kampanye investigatif tidak dapat dikatakan salah secara hukum dan tidak sepenuhnya tabu. Praktek ini pun lazim dilakukan di negara seperti Amerika Serikat. Pada Pilpres 2016 lalu misalnya, Donald Trump melakukan negatif campaign kepada Hillary Clinton melalui investigasi FBI terkait emailnya. Di lain pihak, Clinton menyerang Trump melalui rekam jejaknya sebagai pemimpin yang diskriminatif terhadap warga kulit hitam. Dalam konteks politik Indonesia jelang Pilpres 2019, kampanye negatif juga dilakukan oleh masing-masing kubu capres dan cawapres. Jokowi misalnya, diserang melalui berbagai janji kampanye yang tidak banyak dipenuhi. Sementara Prabowo, masa lalunya di era Orde Baru terus menjadi pertanyaan yang mendera dirinya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kampanye ini bisa benar-benar efektif memberi kemenangan atau justru menjadi bumerang? Bagaimana menurut kalian? Berikan pendapatmu.